Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fajriani dari kelas ILHC Prodi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Di sini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Sosial Humaniora. Di sini saya juga akan sedikit menjelaskan atau menguraikan macam-macam pendekatan dalam studi Islam. Sebelum saya menjelaskan macam-macam pendekatan studi Islam, di sini saya akan menjelaskan apa itu pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Kemudian di sini saya langsung menjelaskan macam-macam pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi lebih besar. Kemudian yang kedua, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan agama dengan cara membandingkan berbagai macam gaya dari bidang yang sama antara berbagai macam agama. Kemudian yang keempat, pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara melihat gejala perilaku yang dapat diamati. Dalam Islam banyak sekali penggambaran batin. Kemudian yang kelima, pendekatan historis. Pendekatan historis adalah salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan. Kemudian yang keenam adalah pendekatan mubadalah. Pendekatan mubadalah adalah racikan edisi terbit ulang atau baru untuk melihat teks agama. Namun bukan suatu hal yang benar-benar baru karena pembacaan ini juga bersandar pada pendapat ulama terdahulu. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari nilai-nilai filosofis yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan hermeneutis. Pendekatan hermeneutis adalah sebuah filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan pemahaman terhadap teks, terutama teks kitab suci yang datang dari kurun, waktu, tempat, serta situasi sosial yang asing bagi para pembacanya. Sekian penjelasan mengenai pendekatan studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.